Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Yulandari dengan NPM 2113022031. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang kepramukaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan yang diampu oleh KPI. Baik, langsung saja kita bahas tentang undang-undang kepramukaan. Undang-undang kepramukaan yang akan saya bahas kali ini yakni dari pasal 1 sampai pasal 8. Yang pertama yakni pasal 1. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa ayat, yakni yang pertama yaitu Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara kependidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh, ada satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang ke-8, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang ke-9, gugus dharma pramuka adalah satuan organisasi bagi pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang ke-10, kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang ke-11, majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12 ada pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13 adalah pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai naur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ke-14, menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Selanjutnya ada pasal 2. Pasal 2 ini berisi tentang gerakan pramuka yang berasaskan Pancasila. Yang ketiga ada pasal ketiga, yakni gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. 2. Pengembangan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan keempat, permainan yang berorientasikan pada pendidikan. Pasal keempat yakni gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal kelima yakni pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal ke-6 yakni yang pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam
pendidikan kepramukaan. Yang kedua, Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagai dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Pasal keempat yakni Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, serta ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Ayat kelima yakni Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya pasal 7. Pasal 7 ayat pertama yakni kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Ayat kedua yakni kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Ayat ketiga yakni metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi, pengamalan Kode Kehormatan Pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Ayat keempat yakni penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai pramuka. Yang keenam, ada pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal ke-8 ayat pertama yakni nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata dan hemat, cermat, bersahaja, dan rajin serta terampil. Yang pasal ayat kedua yakni nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian penjelasan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai pasal 8 dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah tentang materinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.